Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Ushul Fiqh karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebelumnya saya akan berikan tambahan sisipan ilmu. Jadi gini, akhir-akhir ini saya memang sedang banyak berdiskusi atau mungkin juga bisa disebut berdebat dengan kelompok Kiai Aswaja. Tapi sekarang beliau sudah nggak mau lagi tuh. Sudah kayaknya sudah menahan diri, nggak mau lagi mau diskusi sama saya. Asalnya kenapa saya diskusi sama mereka? Asalnya itu mereka itu mengkritik para ustadz salafi asalnya, yaitu mengkritik Ustadz Firanda, bahasa bid'ah, termasuk mengkritik Ustadz Zulkarnain, guru saya, yang beliau mengatakan bid'ah, mengutip dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Setelah saya lihat kritikannya, ada kekeliruan memang dari Ustadz Firanda, sama ada kekeliruan di atas ucapannya Ustadz Firanda, sama dari guru kami juga ada salah kutip, yang bisa dianggap kekeliruan juga. Jadi kita akui itu guru kami disalahin, saya muridnya ya tidak bisa membela, memang salah kutip. Salah kutipnya itu lupa bahasannya itu kata guru kami Izzuddin bin Abdissalam di dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam itu mengatakan bahwa beliau itu menganggap ada bid'ah kalau bersalaman setelah sholat asar itu dan setelah sholat subuh, ya kata gitu ya, itu bid'ah. Tapi ternyata memang iya, tapi disebutnya bid'ah yang mubah. Itu satu. Kita dianggapnya itu ini jangan berdusta katanya. Ya walau kita bilang dusta ya Bu, ya kita nyebutnya ya mungkin beliau lupa, salah kutip. Yang kedua, Ustadz Firanda itu mengatakan di dalam ngutip juga ucapan Syekh Izzuddin bin Abdissalam, katanya pembagian dari Izzuddin bin Abdissalam tentang bid'ah itu ternyata bid'ah hasanah itu terkait dengan sarana. Ternyata memang setelah saya baca itu, beliau itu membagi bid'ah itu ada 5. Yang mungkin yang disebut bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang disunahkan, itu adalah contohnya sholat taraweh. Tapi dalam kaidah kita yang mereka anggap bid'ah yang disunahkan itu atau dianggap bid'ah hasanah itu, kalau dalam bahasan kita, ya maksudnya kita lurusin yang dalam bahasan kita nih para ustadz salafi, itu bukan bid'ah. Itu loh, kita tidak menghukumi bid'ah. Jadi tarawih itu kalau dilakukan berjamaah tidak dianggap bid'ah karena itu merupakan ibadah yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Tidak dilaksanakan terus-menerus karena ada penghalang, yaitu takut dianggap wajib. Begitu juga dalam hal-hal yang
di zaman Nabi tidak terkait, tidak ada di zaman Nabi. Misalkan mic, gitu kan, tidak ada kan mic kan. Terus kita sekarang mengenakan kalau adzan pakai mic, itu kita tidak menghukumi bid'ah ya, kita menyebutnya memang sarana. Nah, di atas ini kita dudukan sekarang masalah. Jadi yang dimaksud Ustadz Firanda itu adalah terkait sarana, itu datang dari kesimpulan pikiran beliau. Tapi memang intinya sama. Jadi sebenarnya yang disebut bid'ah hasanah atau bid'ah yang disunahkan oleh si Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ini kalau orang salafi nyebutnya itu sarana atau terkait dengan seperti tadi salat tarawih. Itu kan beliau nyontohkan salat tarawih. Tarawih itu bukan bid'ah, di sisi kita kan bukan bid'ah. Termasuk menggunakan mic kalau ada nih kita tidak anggap bid'ah. Kenapa? Karena ada asalnya, ada asal usul pensyariatannya. Karena Nabi itu perintahkan adzan itu dengan suara keras. Jadi ada ilatnya di situ. Jadi bukan bid'ah. Itu makanya disebut hanya sarana. Nah, kalau di konteks itu sih sebenarnya kita bisa mendudukan masalahnya. Jadi memang bahasa dari Syekh Izzuddin bin Abdussalam itu contoh bid'ah yang disunahkan itu salat tarawih. Mereka anggapnya bid'ah, boleh. Artinya boleh kalau memang menganggap itu bid'ah secara bahasa dan itu hasanah, atau bid'ah dan itu sebagai bid'ah yang disunahkan, silahkan. Dan kita tidak menganggapnya sunnah. Jadi silahkan kita melakukan bid'ah dalam hal itu, boleh untuk tarawih. Terserah deh. Yang jelas kita tidak menganggap masalah dengan tarawih berjamaah. Atau juga seperti pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran bid'ah bukan. Mereka kalau dianggap bid'ah, zaman Nabi nggak dibukukan. Nah, kita tidak menganggap bid'ah. Jadi itu perspektif yang kita samakan. Nah, kita kan dengan banyaknya persepsi itu kan kita jadi tahu tuh. Oh, jadi kalau masalah itu, kalau mereka menganggap bid'ah dan itu dianggap bid'ah yang disunahkan misalkan ya. Tapi kalau semacam nahwu itu mereka nyebutnya itu bid'ah yang diwajibkan. Ya itu boleh, tapi kita tidak menganggapnya bid'ah. Tidak menganggap bid'ah. Kenapa? Karena memang asal-usulnya ada perintahnya bahwa kita itu diperintahkan untuk belajar bahasa Arab. Kan gitu. Ada. Itu bahasan satu. Tapi melihat hal ini, saya melihat bahwa kadang kritikan dari ustadz, terserah itu mau ustadz yang satu manhaj, misalkan sama ustadz salafi, atau berbeda manhaj seperti misalkan Aswaja atau NU mengkritik salafi atau salafi mengkritik Aswaja, ini saya menganggapnya ada kebaikan. Jadi kebaikan itu dari sudut untuk menjaga agama. Karena gini, ketika agama ini orang itu boleh berbicara, kadang-kadang yang bisa ada salahnya, terus tidak ada kritikan, ini bisa merusak agama. Makanya ini bentuk penjagaan agama. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka ini bentuk penjagaan agama. Jadi kritikan para ustadz itu ada bentuk penjagaan agama. 2. Ketiga, jika melihat kritikan-kritikan itu adalah untuk menjaga agama, sekaligus untuk menjaga ketergelinciran ustadz dari kekeliruan yang kadang bisa membuat dosa, maka kritikan itu sebenarnya menyelamatkan ustadz, ya kan? Nah kalau kita tahu perspektif ini, kita sekarang harus membuka perspektif bahwa kalau yang dikritik itu tidak dijatuhkan, dia tidak menyebabkan masuk neraka dengan dikritik, maka kita harus senang kalau ada yang mengkritik. Jangan seakan-akan gelap gulita kalau dikritik itu, jangan. Nah, kita harus ikhlas ya, kita ikhlas. Kalau kita ikhlas di dalam hati ketika dikritik, nggak perlu marah, nggak usah. Nah, bahkan kita ingatkan tuh, ketika dikritik itu, kritikan itu bagian dari nasihat. Kalau di dalam Arba'in Nawawi kan disebut hadis Arba'in nomor 7, disebutkan kata dari An Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi kalau dalam ini anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-dinu an-nasihatu. Jadi kalau pakai artikelnya ahli hadis pakai annahu qala ad-dinu an-nasihatu. Agama ini adalah an-nasihah. Qulna liman,
qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amat. Jadi termasuk kepada a'immah kaum muslimin. A'immah itu adalah para ulamanya, para pemimpinnya. Jadi kita kan para pemimpin kaum muslimin karena kita ini para tokoh agama. Jadi ketika ada kritikan kepada para tokoh agama, para ustadz, itu adalah bentuk nasihat. Itu menjaga. Itu sisi yang ketiga. Kenapa? Karena kalau ustadz itu salah dalam menyampaikan ilmu, maka dia bisa menyesatkan orang. Dan ketika dia menyesatkan orang, nah ini bisa menyanggung dosanya. Ketika ada teguran terhadap ustadz, kita harus bersyukur. Dan memang Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita perlu ingatkan kepada ustaz yang suka menyampaikan ilmu. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan berkata Anda terhadap sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Ustaz itu biasa ngomong kan. Nah, ketika banyak ngomong itu pasti ada salahnya. Nah, kalau kita ada kaidah ini, kamu jangan berkata sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Bahkan ketika diurutkan dosa yang besar itu ternyata wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas Allah yang kamu tidak ketahui. Karena itu ketika berbicara tentang agama yang ternyata keliru, lalu ada yang meluruskan dari ustadz lain, kita harus bersyukur. Nah, kita harus kasih perspektif ini. Karena artinya kita diselamatkan dari potensi jatuh masuk ke neraka. Ini perspektif harus kita buka. Dan karena itu sekarang saya ini menyampaikan ilmu. Walaupun dalam YouTube, kadang di sini ada ceramah di sini, saya membuka diri. Silahkan yang mau mengkritik saya tidak marah. Kita membuka perspektif, silahkan gak marah. Kritik apa aja boleh. Dalam bacaannya, dari nahunya, dari sorobnya, dari maknanya, dari penafsirannya, dari kesimpulannya, atau mungkin salah ucap, kritik aja. Kritik di komentar saya boleh, buat video sendiri boleh, kasih nanti linknya akan saya copy, nanti akan saya cantumkan di komentar. Jadi orang yang nonton video saya itu begitu lihat komentarnya, ini ada kritikan gitu, jadi mereka tidak keliru. Nah itu bagus kan, bagus. Nah sekarang saya akan kasih lagi sisipan ilmu berikutnya. Para ustadz salafi ini yang sekarang nyebut ustadz sunnah atau ustadz salafi itu terbiasa saling mengkritik. Mereka nyebutnya tahdir. Jadi mentahdir itu biasa. Kadang-kadang orang awam itu ngapok para ustadz berselisih gitu kan. Nah kalau lo tahu perspektif ini, enggak. Ketika ada yang mengkritik itu artinya menyelamatkan saudaranya dari kekeliruan. Itu aja sih sebenarnya, tinggal ikhlasnya. Biasanya orang yang dikritik itu kalau nggak punya keikhlasan marah biasanya. Nah itu tinggal diuji aja, kalau dia dikritik marah, ini kurang ikhlas. Itu aja, kamu harus perbaiki keikhlasannya. Gitu. Oke, sekarang sama bahkan kita ini kan, saya sendiri mungkin kadang nyampein kritikan. Itu saya juga tidak peduli dengan mereka tidak senang atau enggak. Ini keikhlasan mereka aja, tinggal diuji. Ketika kita sampaikan, itu mereka mau nerima atau tidak. Karena itu sebenarnya menyelamatkan mereka gitu dari jurang api neraka. Baik. Sekarang kita ada sisipan lain. Saya mendengar atau melihat di video kritikan-kritikan beberapa kiai atau ustadz. Ini yang mengkritik lagi-lagi adalah Ustadz Aswaja. Saya sebutkan kritikan yang pertama adalah Ustadz, kita sekarang sebut namanya nggak apa-apa. Namanya Kiai dari Madura ini yang memang banyak mengkritik beliau itu, mengkritik Ustadz Salafi. Namanya Ustadz Ahdi Afandi atau Kiai, mereka nyebut Kiai boleh. Pimpinan pondok. Dia ternyata mengkritik lagi Ustadz Khalid Basalamah. Ini Ustadz Khalid Basalamah itu dikritik sama beliau banyak ya. Kritik udah banyak banget. Pertama kayak ditanya tentang salat, tentang rukun wudu, dijawab 2. Kemarin kita sudah kasih komentar. Ternyata ada kritikan juga dari beliau. Ternyata Ustadz Khalid Basalamah dikritik lagi karena ditanya oleh jamaahnya tentang salat. Itu rukun salat. Kemarin beliau ditanya rukun qoli gak tahu. Baik. Nah itu dikritik sama beliau, kamu rukun qoli gak tahu. Nah ini ilmu kamu apa? Oke, sekarang adalah ternyata ditanya tentang rukun sholat. Ada kritikannya. Dan beliau menjawabnya
Maaf, memang salah juga, emang salah. Dia menjawabnya itu rukun sholat itu wudu, menghadap kiblat, gitu ya, menghadap kiblat, menutup aurat gitu ya. Ya ini keliru emang, jadi emang bingung juga ya. Kita sekarang saya bacakan ya dari kitab Matan Abu Syuja. Dan kalau dilihat lagi, Anda buka lagi pelajaran fikih Matan Abu Syuja di bab sholat, itu sudah ada, sudah selesai. Saya bacakan sedikit. Di dalam sholat itu ada yang termasuk syarat, ada yang termasuk rukun. Syarat itu di luar sholat, gitu kan? Kalau syarat itu di luar sholat, tapi dibutuhkan untuk sahnya sholat, gitu. Ini syarat. Tapi kalau rukun di dalam sholat, kalau dia tinggal rukun, berarti dia di dalam sholat, berarti inilah di dalam sholat kalau rukun. Dia kalau tinggal rukun tidak sah sholat. Kalau syarat itu di luar sholat. Kalau dia tinggal syarat sholat, dia tidak sah sholat, sama-sama tidak sah. Sekarang ada syarat sholat itu ada 5. Kalau menurut Matan Abu Syuja, sebelum waktunya itu ada 5. 1 suci dari anggota badan. Ini untuk lihat lagi, kalau lebih detailnya silahkan lihat lagi nanti di pelajaran tentang fikih. Karena itu udah selesai bab fikih. Kita ngulang-ulang nggak apa-apa. Ini ilmu kan sama aja ya, kita saking ngulang-ulang. Yang satu adalah suci dari anggota badan dari hadas dan najis. Jadi maksudnya dia harus wudu, harus mandi wajib, dan suci dari najis. Akhirnya pembahasan najis itu jangan sampai keliru. Tuh kemarin ada bahas kritikan najis itu kan. Ini kita sampaikan kritikannya. Kritikan tentang najis ini kita sampaikan sekaligus kritikan. Ustadz Khaliful Hadi sekaligus mengkritik. Dia membuat kaidah bahwa semua kencing itu suci kecuali kencing manusia. Berarti kencing babi, kencing anjing, kencing kambing suci juga sama kencing kucing. Nah ini keliru itu. Keliru. Nah sekarang kita kasih yang benarnya. Semua kencing itu najis. Kita kasih kaidah yang benarnya, jangan dibalik. Kaidahnya adalah semua kencing itu najis. Itu kaidahnya. Semua kencing itu najis, semua tahi itu najis. Ini kaidah. Al-muskirul ma'i'u wal khinziru wal kalbu ma' far'aihi ma' wasuru wa maitatun ma'al idami wasya'ar wasufula ma'kulatun walal bashar wadamu wal qai'u wa kullu ma dhahar minas sabilaini siwa aslil basar wa juz'u yadin wa juz'u hayyin kayadin mafsuli kamaitihi la sya'arul ma'kuli wasufuhu warishuhu warikatuh wa'arakun wal misku thumma farat. Ini dalam Safwat Jubat tentang najis. Banyak ada pembahasan. Jadi kaidahnya di situ wa kullu ma dhahar minas sabilaini siwa aslil bashar. Jadi kaidahnya semua yang keluar dari depan atau belakang untuk manusia sama aja hewan juga. Kencing sama tai sama statusnya. Kecuali aslul basar, kecuali mani, maka itu najis. Jadi kaidahnya semua kencing, semua tai najis. Itu kaidah itu. Maka ditanya Syekh Shalih Al Fauzan, itulah kakek guru kami, beliau adalah gurunya Ustadz Dzulqarnain. Ditanya tentang tai kucing atau tai kambing, beliau katakan iya tai kucing atau tai kambing walaupun tai atau tai yang dari hewan yang dimakan dagingnya tetap najis karena dia ada dalam keumuman sebagai kucing sebagai kencing atau tahi. Ini saya Shalih Al Fauzan. Kita ingetin ya. Jadi kaidahnya semua yang keluar dari jalur depan, maksudnya alat kelamin, atau dari jalur belakang atau itu dubur,
anus, maka itu najis. Mau manusia mau hewan sama statusnya najis. Ini kaidah. Nah, ini kaidah dari Ustadz Khaliful Hadis sekaligus menyampaikan beliau, kita sampaikan kritikan yang beliau katakan semua kencing, semua tai tidak najis kecuali semua kencing katanya tidak najis kecuali kencing manusia. Ya keliru. Kan dianggap berarti babi aja kencingnya nggak najis. Anjing aja kencingnya nggak najis. Itu saya pernah melihat itu. Itu keliru. Nah, ini harus tahu tentang najis. Itu bagian dari syarat salat. Karena kalau dia ternyata kekencingan oleh binatang, terus dia salat, yang nggak sah salatnya karena hilang syarat. Yang berikutnya menutup aurat dengan pakaian yang suci. Terus dia berdiri di tempat yang suci, maksudnya tempatnya harus suci, dan mengetahui telah masuk sholat, dan dia menghadap kiblat. Jadi jawaban Ustadz Khalid yang nyebut bahwa rukun sholat itu adalah suci, wudu katanya, terus menghadap kiblat, itu justru syarat sholat. Rukun sholat itu kemarin disebut ada 17. Kita sebut bahasa Indonesia aja ya. Wah. Di sini di dalam takrib disebut 18. Niat itu di dalam madhab Syafi'i rukun, tapi di dalam madhabnya Imam Ahmad itu ada syarat. Jadi kalau ada Imam Ahmad itu syarat. Jadi kalau boleh niat itu, kalau musuh niat itu sebelum takbir boleh, tapi di dalam madhab kita Syafi'i itu ketika takbir. Yang berikutnya adalah wal qiyam mal qudroh. Pertama an-niyah, yang kedua wal qiyam mal qudroh, berdiri kalau dia mampu. Wa takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Terus ruku dan tumaninah di dalam ruku. Bangkit dari ruku dan i'tidal, yaitu i'tidal dan tumaninah di dalam i'tidal. Sujud dan tumaninah dalam sujud. Duduk antara dua sujud, tumaninah dia dalam duduk antara dua sujud, terus duduk akhir dan dia baca tasyahud akhir di dalam duduk, terus baca tasyahud dalam duduk akhir, duduk terakhir itu baca sholawat, terus membaca taslim yang pertama, terus dia adalah yaitu cuma 17. Terus katanya di sini ada tambahan niat keluar dari sholat, ini enggak dianggap gak kuat. Dan yang ke-8 adalah tartib. Jadi sebenarnya yang kuat 17. Nah, inilah rukun salat. Jadi, kalau kritikan kepada Ustadz Khalid yang menyebut rukun salat itu ternyata ada keliru dibahas. Bukan hanya ternyata wudu, ternyata ya kita baru tahu. Wudu dikatakan rukunnya cuma 2, ternyata rukun salat itu keliru juga. Nah, ini adalah harusnya untuk Ustadz Khalid Basalamah perlu evaluasi. Maksudnya dipelajari lagi, kitab fikih itu dipelajari lagi. Coba dengar para ulama itu, kan ternyata ada juga tuh di para ulama dari Arab juga menjelaskan tuh, disebut beliau ini Ustadz Afandi itu menampilkan ucapannya Syekh Munajjid katanya dari Arab. Tapi beliau menggunakan fatwanya atau jalannya madhab Imam Ahmad. Enggak apa-apa. Jadi sebenarnya kita ini terserah madhab apa aja. Jadi kalau kita mengikuti jalur dari ulama madhab itu lebih lurus gitu, daripada nih menyampaikan dari pikiran sendiri asal-asalan. Ini kritikan. Bayangkan kalau nggak gitu, nanti kan sholat jadi aneh nanti. Dan ini penting disampaikan ya. Saya berterima kasih sekarang, terima kasih aja kepada Ustadz Ahdi Afandi yang mengkritik, walaupun mengkritik ustadz salafi, kritik aja semua gak apa-apa, bebas kritik aja, salah aja nggak masalah. Saya salah kritik aja gak apa-apa, salahin aja. Saya juga gak akan membela gitu loh, yang salahin aja. Ini sekaligus saya juga kritik. Oh ya, ini kita benarkan kritikan mereka, walaupun mereka ini sebenarnya kita harus ini juga ya, karena mereka itu secara umum kan anti kepada Ustadz Salafi itu. Jadi bisa jadi kritikan mereka itu ingin menjatuhkan. Tapi kita ini kalau ikhlas, kita tuh tidak akan pernah jatuh di kritik itu sepanjang kita mengambil pelajaran. Ambil aja, gak apa-apa. Bahkan ya,
Kritikan dari orang yang membenci itu lebih tajam memang. Kalau kita kepada orang yang senang sama kita, dia itu kita salah itu sama dia dimaafin. Tapi kalau sama orang yang benci, ini salah sedikit aja dikorek-korek. Nah, ini bagus, ini bagus. Bagusnya tuh membuat kita itu sadar dengan kesalahan. Oh, ini salah saya. Gitu. Jadi kita lebih bisa meningkatkan kualitas diri. Memang Ustadz Salafi ini dibenci sama Ustadz Aswaja atau Ustadz NU. Jadi mereka itu akan cari-cari kesalahan. Kalau cari-cari kesalahan gitu, apalagi salahnya nampak, yang rusak itu bukan hanya satu orang, ini semua rusak gitu loh. Mereka itu anggap ini Wahabi begini nih, Ustadz Salafi begini semua, ilmunya gini. Akhirnya kadang-kadang mencelanya itu jargon aja, kembali kepada sunnah, kepada Al-Quran. Kalau begini caranya itu bukan kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ini ngawur bahasanya, kamu kembali kepada ilmu. Nah, ini perlu. Kita ini orang-orang ustadz yang menyebut Ustadz Salafi atau orang jamaah atau ikut Salafi yang ingin mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah, jangan sampai cuman jargon. Gitu, jangan sampai ternyata bukan ikut Al-Quran dan Sunnah juga, ikut pendapat dia sendiri akhirnya, dan pendapatnya ngawur. Wah, itu mah lebih jauh dong. Bukan ikut Al-Quran dan Sunnah, kalau gitu bisa menyesatkan umat. Gitu. Jangan jadi jargon, gitu kan. Makanya kalau bisa, ya jangan keluarin pendapat sendiri. Bener sih. Bener, makanya beliau mengkritik kita, Pak, hati-hati mengeluarkan fatwa. Jadi ketika menjawab itu berarti memfatwa. Hati-hati menjawab masalah. Bingungnya adalah kalau kamu ditanya masalah sepele gak bisa jawab, nama baik mungkin kan, aduh gengsi kan gitu. Kalau masalah sepele, kalau ditanya jawab salah, masalah lagi. Jadi memang ya harus membuka diri saja untuk belajar lebih lagi gitu, terutama masalah-masalah basic. Masalah yang gede-gede ini kayak usul fikih, kalau ditanya, ini kan usul fikihnya yang kita kaji, ini masalah besar. Nah, sekarang saya mengkaji masalah besar sengaja. Karena kalau masalah ini saya di sini udah ada kajian. Ini saya sengaja di sini, ini bidang yang saya belum diperdalam, saya sedang perdalam. Jadi kalau saya ada salah di sini wajar, ini masalah besar. Tapi saya sambil kaji, ini masalah besar. Usul fikih mah gak banyak orang yang bisa. Ya kan, kaidah fikih saya hafal, mereka banyak yang gak bisa gitu loh. Jadi kita membahas masalah yang besar. Kalau masalah yang kecil, ya itu sengaja saya pilih masalah yang kecil tadi. Kalau dia salah itu malu. Kalau masalah besar orang kagak tahu juga gitu kan. Nah, tapi ketika kita terbiasa karena biasa, ketika kita biasa masalah besar kita pelajari, apalagi masalah kecil gitu. Saya sendiri begitu supaya biasa dalam ilmu. Terus begini. Nah, karena begitu, karena masalahnya efeknya itu, pertama memang ada bentuk penjagaan agama. Yang kedua, maka kritikan itu. Yang kedua, masalahnya kekeliruan satu ustadz itu ternyata berefek kepada ustadz lain, gitu. Menjelek-jelekan nama dari ustadz Salafi atau ustadz Sunnah. Dianggapnya ustadz Salafi sama begitu semua modelnya gitu loh. Ya kan, dianggapnya sama. Dia berbicara dari dirinya sendiri kan gitu. Jadi kadang-kadang gak keluar ayat, gak keluar hadis, kalau menafsirkan ngomong sendiri, pikir-pikir keluar sendiri. Jelek itu adalah semuanya. Itu masalahnya. Ini yang perlu diluruskan. Dan masalahnya kita penting nih. Sekarang kita buka wacana bahwa Ustadz Salafi dari dulu memang sering mengkritik sesama Ustadz. Dan sekarang ini manfaatnya. Memang harus saling mengkritik. Harus. Kalau tidak nanti akan dianggap sama juga kan. Loh, ternyata Ustadz Salafi sama ya begitu. Nah, kalau kita saling mengkritik, ini keliru, ya udah berarti ini kekeliruan individu begitu. Nah, sekarang tinggal perbaiki diri. Kalau banyak salahnya dalam masalah sepele begini, ini memang perlu evaluasi. Apalagi followernya banyak. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang ada kita kritikan dari Ustadz atau Kiai Haji Marzuki Mustamar ya, atau Mustamar Marzuki Mustamar, saya lupa namanya, Mustamar Marzuki atau Marzuki Mustamar dari Jawa Timur itu. Beliau mengkritik. Nah, ini sekarang ada yang dikritik adalah Habib
Lutfi bin Yahya. Nah, Habib Lutfi bin Yahya dikritik sama beliau. Kritikannya sih sebenarnya bagus ya, emang perlu. Nah sekarang ternyata yang saling mengkritik sekarang sudah terbuka nih, bukan hanya orang Salafi yang kadang-kadang suka saling mengkritik Ustadz Salafi, dan sekarang kita jelasin bahwa ini ada maslahat penting, kita perlu dijaga kritikan-kritikan itu, dan jangan gak usah merasa dijatuhan, biasa aja. Ternyata sekarang di NU sekarang mulai bangkit semangat saling mengkritik. Nanti saya sebut sekarang nih, ada sebut namanya Kiai Ustadz atau Ustadz Zaini itu. Sekarang juga menganggap itu ada ucapan-ucapan katanya. Walaupun gurunya sendiri tidak ada ucapan katanya, dia ada siapa Ibnu Hayyan atau siapa. Menjaga kewibawaan guru memang bagus, tapi menjaga ilmu itu lebih baik, lebih penting. Nah, kadang-kadang membantah guru itu kalau untuk menjaga agama nggak apa-apa. Nah, sekarang itu udah bagus. Sekarang di NU itu sekarang mulai bangkit untuk tidak membiarkan kekeliruan, dia mulai berani itu saling mengkritik. Nah, ini bagus. Ini sekarang ini kan budaya kritik di NU itu kagak ada sebenarnya, apalagi kalau gurunya salah udah diem. Salah udah diem, nggak berani dia. Kalau di NU walaupun salah diikuti aja. Wah, ini guru saya, ini budaya nggak bener. Ini bisa ya, itu yang menyebabkan rusak agama itu begini. Sekarang di NU mulai kritikan itu mulai. Ustadz Marzuki, bahkan Habib itu zaman dulu, Habib dulu gak boleh dikritik. Sekarang mulai itu. Mungkin gara-gara Kiai Imad kali ya. Apalagi sekarang gak suka sama Ba'alawi, yang Ba'alawi itu dianggap gak sah keturunannya Nabi. Sekarang mulai bangkit kritikan itu. Zaman dulu gak berani, dianggap kewalat, apalagi yang aku cucu Nabi, gak berani. Nah sekarang udah mulai berani. Ini bagus. Dulu itu budaya mengkritik itu walaupun saya sama Ustadz adanya di Salafi, sekarang di NU mulai bangkit. Nah itu bagus. Kata Ustadz Kiai Haji Marzuki Mustamar, saya nggak tahu namanya Mustamar Murjaki atau Marzuki Mustamar, ini saya lupa namanya. Tapi ya dari dua gitulah, Marzuki Mustamar atau Mustamar Murjaki. Marzuki Mustamar kayak namanya. Ketika Habib Lutfi bin Yahya itu salah membaca ayat dan salah menerjemahkan ayat, salah menafsirkan ayat, akhirnya dikritik sama beliau. Dan ayatnya itu ada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia salah menafsirkan atau penerjemahan enggak pas, kritik. Dan beliau membaca ayat Patuaan warsalallahu, itu keliru bacanya. Yang benarnya katanya iya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Jadi memang perlu mengkritik. Akhirnya Kiai Haji Marzuki Mustamar itu memberikan pesan juga, kita ini jangan senang melihat stempel. Maksudnya lihat brand. Oh ini apalagi membrand, katanya kan Habib Lutfi nge-brand diri sebagai tokoh sufi, tokoh torikot dunia levelnya. Oh baca gitu, masih salah gitu loh. Dan perlu melihat, kadang orang yang penting yang dilihat itu ilmunya, jangan lihat brandnya atau pakaiannya. Ini benar. Kalau saya sendiri ya, ketika saya juga mengkritikkan sufi ini bid'ah gitu loh, tasawuf ini bid'ah. Makanya ada kritikan dari Kiai Haji Imaduddin ketika beliau itu mengomentari. Tadi saya lihat komentari, ada perpecahan Jamiah Thariqah di NU itu, ada Jatman. Katanya kita harus mengkritik Thariqah yang dikaitkan dengan, yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mereka anggap sufi yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya bukan tasawuf, itu adalah waro, zuhud, dan ada di dalam syariat. Gitu loh, nggak usah lah tinggalin aja nama itu, nama-nama tasawuf tinggalin aja.
Kita sudah ada istilah itu, yaitu istilah yang benarnya zuhud, waro, bukan tasawuf. Kita dalam beragama ini kita harus zuhud dan waro. Zuhud dari dunia dan waro. Waro dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita jatuh kepada kemaksiatan. Ini udah ada konsepnya. Gak perlu bawa-bawa tasawuf, dan tasawuf itu dasarnya udah jelek. Tasawuf itu dasarnya, asalnya itu udah jelek. Sumbernya itu jelek asalnya. Yang bawa itu bukan dari Islam, itu dari non-muslim, dari Nasrani. Gitu. Dia itu orang-orang bodoh masuk ke dalam Islam, akhirnya dia mempraktekkan di dalam keislamannya. Ini dasarnya udah jelek. Gitu loh. Tasawuf itu udah jelek dasarnya. Makanya kadang-kadang ada yang sampai hal-hal yang jelek keluar. Itu kayak Ibnul Arabi menganggap dirinya sama Allah bersatu. Al-Hallaj menganggap Allah bersatu dengan dirinya. Dibunuh kan. Apa namanya itu? Ini siapa namanya kemarin Siti Jenar. Dia juga menganggap Allah bersatu dengan dirinya. Dan sekarang yang terkenal yang mempopulerkan sufi yang kita sebut sekarang Dr. Buya Hashim Ar-Razi, dia juga sufi yang menyimpang. Dia mengatakan Allah Nabi Muhammad itu nama dari Allah. Jadi kalau kita meminta kepada Nabi Muhammad sama dengan meminta ke Allah, ini kesyirikan itu. Jadi nggak usah. Makanya kita kritikan juga, nggak usah ikutin tuh apa ucapannya yang kayak tasawuf yang menyimpang itu di medsos kayak Buya Hashim Ar-Razi. Ini penyimpangan emang. Jadi udah tinggalin aja itu istilah tasawuf, istilah sufi itu udah menyimpang konsepnya. Kita ada di dalam agama yang sempurna, yaitu ada konsep zuhud, ada konsep waro. Oke itu masalah sufi. Jadi kita harus lurusin aja. Kita nggak usah setengah-setengah memperbaiki. Ini kan awalnya kan memperbaiki yang buruk jadi baik. Tapi yang buruk-buruk itu kalau udah jadi baik, itu sudah bukan itu lagi. Itu konsepnya. Ya kalau mereka yang diakui yang baik itu, kalau misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu ahlus sunnah. Dia bukan mengajarkan sufi, bukan. Dia itu waro. Dia itu orang yang zuhud. Itu ahlus sunnah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dia bukan sufi. Keliru. Gitu loh. Jadi kalau dia menisbatkan gitu, ya keliru juga karena dia membawa-bawa sesuatu yang buruk mau dicantol kepada hal yang baik supaya nama yang buruk-buruk itu tidak apa? Ya, memang supaya selamat kali ya dari keburukan. Tapi masalahnya itu dari awalnya sejarahnya udah buruk. Akhirnya orang yang belajar sejarahnya yang lebih detail lagi, cari lagi ke yang buruk. Itu yang dilakukan oleh Dr. Buya Ar-Razi. Udah dilurusin tuh memang konsep tasawuf itu di dalam NU itu rada-rada bagus emang kalau di NU tasawufnya begini. Akhirnya dirusak lagi oleh Bahlawi, dirusak lagi oleh Buya Ar-Razi. Sufinya Bahlawi itu yang Habib Lutfi yang segala macam, yang Habib itu sampai menyembah-nyembah kuburan segala macam. Ini sufi yang buruk. Memang di NU pasti ada pertentangan, di NU memang berusaha diperbaiki sufinya. Tapi memperbaiki sufinya itu praktek tasawufnya itu sebenarnya akan kembali kepada waro dan zuhud. Nah, seperti Hasan Al-Basri, dia bukan sufi. Hasan Al-Basri bukan sufi. Beliau itu seorang ahlul hadis. Ulama yang waro, bahasanya waro, zuhud. Itu sama dengan Imam Ahmad akhirnya. Imam Ahmad itu ulama, waro. Begitu, udah selesai, tinggalkan aja konsep itu. Baik. Nah sekarang ada lagi sekarang. Saya ada ucapan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau itu sebenarnya ada satu titik yang saya sangat senang ucapan beliau. Kata beliau begini, sebenarnya yang paling tahu tentang Al-Quran, tentang sunnah itu sahabat. Kita harus ikut sahabat. Nah ini titik yang benar nih. Ini titik persamaan antara salafi dan ucapan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ini harusnya yang harus dikejar ini. Nah Ustadz Salafi ini, kita ini ahlu sunnah itu mengkritik Aswaja karena mereka berpraktik dengan akidah yang tidak sesuai dengan sahabat. Mereka itu mengakui kan, ya saya itu berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Pertanyaannya, sahabat akidahnya Asy'ariyah tidak? Tidak. Terus kenapa kamu menganggap
bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari lebih jago, lebih paham tentang sunnah Rasulullah, tentang akidah Rasulullah dibanding sahabat. Padahal akidah ini diwarisin dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in. Ini yang kita ikuti, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah Ahlul Hadis. Itulah akidah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Terus sampai sekarang itu dijaga. Ini titik yang harus kita kejar. Baik, kita akan lanjutkan bahas tentang usul fikih ya. Kita bahas sekarang. Kemarin kan kita bahas tentang ada 5 hukum taklifi, yaitu wajib, bahasa di sini itu, atau al-wujub. Ada an-nadab, atau di sini disebutnya adalah bahasanya itu adalah masnun yang disunahkan. Ada al-haram, kebalikan dari wajib itu ya. Terus ada al-makruh, terus ada al-mubah. Kita baca sekarang caranya. Kemarin itu sudah jelas ini, tapi kita akan bacakan. Kita sekarang sedang praktek membaca, jadi kita baca aja syarahnya walaupun sudah jelas kemarin. Al-ahkamu allati yaduru 'alaiha al-fiqhu. Hadal faslu aqadahul muallifu. Gitu bahasanya. Fil qismil awwali min mukawwanati ilmil usuli wa huwa tasawwurul ijmaliyyu lil ahkami syar'iyyati. Kaitannya pasal ini di aqadahu itu artinya diikat lah oleh muallif di dalam pembagian yang pertama dari mukawwanati ilmil usul, maksudnya dari apa cakupan ilmu usul fikih gitu. Jadi kan ilmu usul itu tercakup dari kemarin disebut 4 hal. Ini adalah dari cakupan ilmu usul fikih. Wa huwa yaitu adalah at-tasawwurul ijmali lil ahkami syar'iyyah. Itu untuk mentasawur secara ijmal tentang hukum syar'i. Jadi tasawur ijmal terhadap hukum syar'i itu. Jadi hukum syar'i itu dibagi, ada hukum taklifi yang 5, ada hukum yang wad'i 5 juga. Yang 5 itu dalam wad'i itu adalah syarat, ada sabab atau illah, ada mani, ada sahih, ada batil. Fa innana najidu fil kalamil fuqaha'i al-isyarata ila hadhil ahkam. Maka sesungguhnya kami menemukan di dalam ucapannya ahli fikih isyarah tentang hukum ini. Walidzalika 'alal insani an ya'rifa ma'aniya hadhil ahkami. Dan karena hal itu wajib atas manusia untuk mengetahui makna-makna hukum ini. Najidu annal faqiha yaqulu yajibu 'alaika an taf'ala kada wa yajuzu laka an taf'ala kada wa la yajibu 'alaika an taf'ala kada wa qad yaqau hunaka iskalatun bisababi adami tamyizi ma'ani hadhil alfaz. Kami ketemukan seorang ahli fikih itu berkata begini, wajib atas kamu berkata gini, boleh berkata untuk kamu melakukan ini, tidak wajib atas kamu berbuat ini. Kadang terjadi dalam hal di masalah tersebut, di kondisi tersebut itu ada iskal, ada kesulitan-kesulitan karena disebabkan tidak adanya pemisahan makna-makna lafaz ini. Jadi sebenarnya lafaznya apa maksudnya? Misalnya dalika, karena tadi sebut wajib ini, boleh ini, tidak wajib. Maksudnya kan sebut aja ini wajib, ini haram, kan kalau itu lebih jelas pembedaan gitu loh. Nah itu kan gitu, makanya perlu dibedakan. Misalnya dalika indama yaqulul faqihul lil ami la yajibu alaika an taf'ala kada ma'nahu annahu yajuju lakal fi'lu wa yajuju lakatarku. Nah kalau misalkan orang berkata begini, nah, kalau tidak menggunakan istilah tadi, misalkan wajib, haram, misalkan enggak gitu sebetulnya. Misalkan ini ada ahli fikih ngomong pada orang awam, tidak wajib kamu berbuat ini. Nah, kalau bicara itu maknanya annahu yajuju lakal fi'lu, bisa berkata boleh saya mengerjakan itu. Tapi bisa juga wa yajuju katarku, bisa juga saya boleh meninggalkannya. Tapi wa ba'dul amati yafhamu min hadal lafzi annahu idza qila lahu.
Tapi sebagian orang umum itu akan memahami dari ucapan tersebut bila mana diucapkan la yajibu alaika anta fala kada, tidak wajib atas kamu mengerjakan ini, makanya annahu la yajuju lahu al-iqdamu ala hadal fi'li. Tidak boleh bagi dia itu menghadap, maksudnya tidak boleh mengerjakan ini, udah begitu. Nah, ini kenapa? Jadi akhirnya rancu kalau tidak disebutkan perbedaan ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Jadi rancu. Misalu ini kalimatnya misalu akhorun, saya bacanya begitu. Najidu anna ulama asy-syari'ati fi kalamihim wa fatawihim yaquluna yahrumu 'alal insani an yaf'ala kada. Kami temukan ulama-ulama syariat di dalam ucapannya atau fatwanya berkata begini. Haram atas manusia untuk mengerjakan ini. Wa maratan yaqulu, dan sesekali dia mengucapkan begini ulama itu, jadi nggak konsisten ucapannya. La yajuju lahu an yaf'ala kada. Nah, ada juga maknanya begini. Tidak boleh dia itu mengerjakan ini. Kalau tidak boleh sama haram sama enggak maksudnya gitu. Fahal maknahuma wahidun, apakah maknanya sama? Satu. Aw likulin wahidin minhuma makna mustaqallun. Atau dari setiap salah satu dari keduanya itu ada makna yang tersendiri. Nah, itu kan pertanyaan. Qulu maknahuma wahidun. Kami berkata maknanya itu satu. Jadi sebut ini wajib kamu haram kamu mengatakan begini, misalkan, atau haram kamu berbuat ini, atau tidak boleh dia berkata begini, ini artinya sama, haram begitu. Jadi ini istilah itu perlu tahu. Ini sekarang mengenalkan istilah. Jadi kita kalau belajar usul fikih ini bandingannya sama belajar usul hadis atau ilmu hadis, itu kita belajar istilah. Jadi belajar hadis ada istilah. Jadi kita biar kalau kita sudah baca hadisnya kita gak bingung, atau baca fikih gak bingung gitu. Ada ulumul Quran. Jadi bandingan itu ada ulumul Quran, ada usul fikih. Ulumul Quran itu disebut usulu ilmi tafsir. Usul ilmu tafsir. Ada sekarang usul fikih. Ada usul hadis. Ini ilmu alat. Wa in kana katsirun minal 'amati yadunnu anna bainahuma farqan. Jadi kami menganggap kalau dikatakan itu sama maknanya, itu sama haram, atau disebut tidak boleh artinya haram. Walaupun banyak dari kebanyakan orang umum itu menganggap bahwa di antara hal tersebut ada perbedaan. Wa min amthilati dzalika aidan, dari permisalan itu juga contohnya al-mubah wal jaizu. Ada kalimat mubah dan jaiz. Boleh, mubah kan boleh, jaiz boleh. Qad yadunu ba'dun nasi anna bainahuma farqan. Sebagian manusia itu kadang menganggap bahwa di antara itu ada perbedaan. Kalau disebut ini mubah, ini boleh, itu ada bedanya. Walaisal amru kadzalik, bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksud adalah sama. Mau disebut boleh atau disebut mubah, itu intinya sama. Walidzalika nahtaju ila ma'rifati ma'ani hadhil ahkami, dan karena hal itu kita butuh untuk mengetahui makna hukum-hukum ini. Wal ahkamu syar'iyyatu hiya an-natijatu allati natawassalu ilaiha bil ijtihadi wal istinbati. Hukum-hukum syariat itu, yang itu adalah kesimpulan yang kita sampai kepadanya itu dengan ijtihad dan istinbat. Jadi dengan ijtihad dan proses pengambilan dalil. Wal ahkamu la budda an tubna alal adillati kama taqaddama. Dan hukum-hukum itu wajib untuk ditegakkan di atas dalil-dalil sebagaimana sudah lalu. Kita kemarin sudah bahas ada dalil yang sifatnya ijmali atau kulli, dan ada dalil yang sifatnya tafsili atau juzi. Wa kullu hukmin lam yubna. Jadi kita bacanya lam yubna. Ini kan kalau bahasa itu kita apa? Lam yabin. Lam yabin ini lam yubna. Jadi kita sekaligus mengingatkan ini berarti alamat jazmnya itu dengan membuang huruf ilat.
Dan setiap hukum yang dibangun ala dalili, di atas dalil, fahuwa batilun yuraddu ala sahibihi. Dia itu batil, ditolak atas pemiliknya. Jadi kalau orang berbicara tentang hukum tanpa dalil, nah itu ditolak. Gitu. Wal ahkamu ala nau'aini. Hukum itu terbagi ke dalam dua bagian. Ahkam taklifiyatun. Yang pertama adalah hukum taklifiyah. Dan tadi kemarin disebut kita disebut di sini belum disebutkan, ada juga yang disebut hukum wad'iyah. Mana ini disebut? Oh, ini loncat gak disebutin. Itu yang disebut ada hukum yang kedua adalah hukum wad'iyah. Nah, yang taklifiyah itu kita disebut satu aja, dia harus nyebutin yang satu. Kita sedang bahas hukum taklifiyah. Wahiyallati fiha talabun aw fiha ibahatun. Di dalam hukum taklifiyah itu yaitu hukum yang di dalamnya itu ada permintaan, ada perintah maksudnya, atau ada pembolehan. Wa tanqasimu ila khamsati aqsamin kama dzakarul muallifu. Nah, hukum taklifiyah itu terbagi ke dalam 5 sebagaimana yang disebut oleh pengarang. Qauluhu al-wajib, yang pertama al-wajib. Alladzi yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariku. Yang diberikan pahala orang yang mengerjakannya, yang disiksa orang yang meninggalkannya. Kemarin kita sudah dikasihkan kritikan bahwa dosa itu tidak selalu untuk disiksa oleh Allah. Allah kadang mengampuninya. Yani anna awwala hadhil aqsami huwal wajibu, yaitu sesungguhnya yang pertama dari pembagian ini adalah al-wajib wal muradu bihi ma amara bihi syari'u wa talabahu talaban jaziman. Jadi maksud adalah apa yang diperintahkan oleh Allah asy-syari dan Allah memintanya dengan permintaan yang jaziman, yang pasti. Wa qad yuqalu lahul fardu, kadang disebut dengan al-fardu wal maktubu, atau disebut al-maktubu, dicatat, itu maksudnya diwajibkan. Wal hatmu wal wajibu, jika kalimatnya itu kadang disebut fardu, kadang disebut maktub, kadang disebut hatmu, kadang disebut wajib. Min amsilatil wajib, dari permisalan yang wajib itu as-salawatul khamsu, yaitu salat yang 5. Walau kulna, lalu kandaikan kita berkata begini, as-salatu lakana mithalan khati'an. Li'anna minas salati ma huwa mandubun wa minha ma huwa wajibun. Jadi kalau kita nyebutkan salat yang wajib itu adalah salat, yang wajib itu salat, maka itu akan keliru, karena di antara salat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, kan gitu ada. Jadi yang diwajibkan itu adalah sholat 5 waktu, begitu. Wa minha ma huwa haramun kas-shalawatil mubtadi'ati. Ada yang sholat yang diharamkan, seperti sholatnya yang di bid'ah itu yang berbuat bid'ah. Berarti ada yang sholat ababilah, sholat apa itu bid'ah, berarti haram, gitu. Karena ada di sini kalau ada sholat balak bala, apa itu? Nah itu berarti haram, kan gitu. Setiap perbokasan itu berarti haram karena bid'ah. Misalu akharun lil wajibi siyamu syahri Ramadan. Misal kewajiban yang lain itu adalah salat, yang wajib yang lain itu puasa di bulan Ramadan. Li anna siyama minhu ma huwa wajibun. Tidak hanya disebut siam, karena dari puasa itu ada yang wajib, wa minhu ma huwa mandubun, wa minhu ma huwa haramun. Ada yang sunnah, ada yang haram. Min khasiyatil wajibi annal fa'ila lahu yu'jaru wa yuthabu. Dari kekhususan yang wajib itu bahwa orang yang mengerjakannya dia itu akan diberikan pahala, dan dia diberikan pahala. Lakin la yuthabu illa bin niyati, tetapi tidak diberikan pahala kecuali dengan niat. Nah, ini kan harus diingatin. Jadi kalau orang mengatakan kemarin, kita sebutkan kritik lagi, Ustadz Sapik mengatakan bahwa ketika ketika wudhu itu tidak perlu niat, karena niat itu sunnah, ini keliru. Karena di sini disebutkan lakin la yusawu illa bin niyati, tidak diberikan pahala kalau tidak ada niatnya.
Niatut taqarrubi lillahi azza wa jalla bihadzal fi'li, yaitu niat taqarrub kepada Allah dengan perbuatan ini. Falau shoma ramadhana yuridu apa nih? Bab kalimatnya saya ini al-himyata kayak. Jadi kalau dia itu berpuasa di bulan Ramadan bermaksud untuk himyah katanya tuh. Walam yuridit taqarruba lillahi, tidak bermaksud untuk taqarrub kepada Allah, walal husula ala ajril akhirati, dan tidak untuk mencapai pahala akhirat. Fa inna siyamahu la yatahaqqaqu bihi al ajru wa thawabu. Al himayah itu mungkin ingin sehat gitu ya. Jadi kalau misalkan dia puasanya Ramadan itu untuk sehat, maka dia tidak bisa mendapatkan atau maksud lain selain niat taqarrub kepada Allah. Jadi apapun yang berpuasanya ingin sehat, kan kebanyakan ingin sehat atau apa. Nah, itu berarti tidak dapat pahalanya. Wa kadzalika sadadud dini wajibun. Begitu juga lurus dalam agama itu wajib, lakin la yujaru ala sadadid dini ila idan nawa bihi taqarruba lillahi azza wa jalla. Tetapi dia tidak akan diberikan pahala dari kelurusan agamanya kecuali dia berniat taqarrub kepada Allah. Kita contoh lain, wa ta'allumul ilmi wajibun. Belajar ilmu itu wajib, lakin la yujarul abdu alaihi illa idan nawa bit taqarruba lillahi azza wa jalla. Tapi dia tidak dapat pahala dari menuntut ilmunya kecuali dia berniat dengan nuntut ilmu itu taqarrub kepada Allah. Karena itu ya kita belajar. Kalau belajar agama itu salah satunya dia ingin ketinggian di depan manusia, termasuk ingin mendebat ulama, nah itu juga masalah. Jadi kita itu jangan berniat mendebat. Kalau misalkan ternyata ada kekeliruan boleh diluruskan, tapi bukan ingin mendebat, enggak. Wa qawluhu yu'aqabu tarikuhu. Dan katanya orang yang tentang wajib itu disiksa orang yang meninggalkan. Yang kemarin ada kritikan karena Allah itu kadang Allah itu orang yang berbuat dosa itu kadang Allah nggak siksa gitu, karena itu fadl dari Allah. Ini keyakinan Ahlussunnah. Ana min khasiyatil wajibi anna tariqahu mustahiqqun lil uqubati. Sesungguhnya dari kekhususan yang wajib itu bahwa orang yang meninggalnya itu berhak untuk disiksa, berhak, tapi tidak mesti gitu loh. Jadi Allah itu bisa mengampuni dia, bisa diampuni tanpa disiksa, tapi berhak untuk disiksa karena Allah itu tidak pernah zalim. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Falyahdaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah nabinya itu, nabi perintah Rasulullah itu untuk takut, khawatir ditimpai fitnah atau ditimpai siksaan yang pedih. Lakin qad ya'fu Allahu, walakin qad ya'fu, bukan ya'fu, qad ya'fu. Tetapi kadang Allah qad ya'fu Allahu azza wa jalla an tarikil wajib. Tetapi kadang Allah mengampuni azza wa jalla dari orang yang meninggalkan kewajib. Wa qad yuwaffiqullahu azza wa jalla al-abda ila taubatin nusuhin. Dan kadang Allah itu memberikan taufik kepada hamba untuk taubat secara taubat yang nusuh, yang taubatan nasiha itu ya. Taubatan nasuha, ya, taubat yang tulus, taubatnya benar. Fala yu'aqabu ala tarkihi lil wajibi, maka tidak disiksa orang tersebut atas pekerjaannya, atas perbuatan dia meninggalkan lil wajibi yang wajib. Walida yuhsinu annakula, dan karena hal itu kata walida ya yahsunu, boleh yahsunu annakula, bagus untuk kita berkata gini, wa yastahiqqu tarikuhu al-uqubah, berhak yang meninggalkannya mendapatkan, ya hanya berhak saja.
bahwa Allah akan mengampuni, ya Allah berhak hak Allah. Ini kita bahas tentang wajib. Nanti kita besok insya Allah bahas tentang yang haram. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.